Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca sebuah pembahasan terkait dengan manhaj metode Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab di dalam ta'lif, di dalam penulisan kitab-kitab fikih. Diberi muqaddimah oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tentang thariqah para ulama di dalam belajar fikih, di mana mereka para ulama di dalam belajar fikih mengawali dirasah mereka, pelajaran mereka dalam ilmu fikih melalui fikih madhab tertentu di awal mereka belajar. Nah, seperti misalnya mengawali dengan mukhtasarat, kitab-kitab mukhtasar pada madhab Hambali atau madhab Syafi'i atau madhab Maliki atau Hanafi. Nah, itu awal mereka di dalam belajar ilmu fikih. Dan ini akan sangat memudahkan karena buku-buku itu sifatnya adalah mukhtasarat, kesimpulan yang diambil oleh para ulama berdasarkan dalil yang sampai kepada mereka. Kemudian seiring dengan ilmu yang dimiliki, mereka pun kemudian belajar fikih dengan mulai mengerti aqwal, pendapat-pendapat yang lain dari mazahib. Dan akhir dari perjalanan mereka di dalam ilmu fikih adalah mengambil yang rajih dari aqwal al-ulama berdasarkan adillah minal kitab was sunnah. Dan itu sesungguhnya madhab a'immah semuanya, baik Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah atau yang lain, seperti ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'an nas ala anna man istabanat lahu
sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah bersepakat, merupakan ijma' bahwasanya siapapun yang telah tampak di hadapannya sunnah Nabi, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tidak boleh bagi dia meninggalkan sunnah itu hanya karena mengikuti ucapan manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wabillahi taufiq. Ini yang terakhir kita baca pada kesempatan yang telah lalu, ya. Kemudian kita akan mulai masuk pada faedah terkait dengan tulisan-tulisan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam bidang fikih. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, wa min ashhari ma allafahu syekhu fil fiqhi kitabu adabil masyi ila shalah. Dan di antara yang sangat populer, ya, masyhur dari tulisan Syekh dalam bidang fikih adalah kitab yang diberi judul Adabul Masyi ila Shalah. Nah, ini sebuah buku yang ma'ruf dipelajari oleh thalabatul ilm, buku dengan judul Adabul Masyi ila Shalah. Ya. Kalau dari judulnya, ya, sepintas buku ini hanya membahas tentang adab berjalan menuju apa? Masjid, kan demikian. Adabul Masyi ila Shalah. Ya. Namun buku ini sesungguhnya, ya, agar tidak salah, ya, buku ini kata Syekh Abdul Muhsin, alladzi yastamilu ala fiqhis shalah waz zakah was siyam. Jadi buku ini Adabul Masyi ila Shalah berisi pembahasan fikih salat, demikian juga fikih zakat dan juga fikih siyam. Jadi berisi tentang, ya, as-shalah waz zakah was siyam dalam buku yang berjudul Adabul Masyi ila Shalah. Kenapa buku ini kemudian masyhur, populer dengan judul ini? Waqad ishtahara bihadzal ismi alladhi huwa ismu awwali babin fih. Buku ini terkenal dengan judul itu karena itulah bab yang pertama dalam buku tersebut. Jadi buku ini, ya, bab yang pertama adalah Adabul Masyi ila Shalah. Ya. Sehingga buku ini pun diberi judul itu, ya, diberi judul dengan bab yang pertama dari abwab, bab-bab yang disebutkan dalam buku tersebut. Wa huwa min tasmiyati syai'i bi ba'dhihi. Dan ini tidak masalah, ya, karena berarti di sini memberi judul buku dengan salah satu bab yang ada padanya. Nah, dan ini terkadang kita dapatkan juga. Mungkin ada buku berisi kisah-kisah, ya, dalam riwayat yang sahih misalnya ada 10 kisah, tapi buku itu kemudian diberi judul dengan salah satu kisah yang ada di dalamnya. Nah, ini bukan hal yang asing, ya. Jadi kata beliau, huwa min tasmiyati syai' bi ba'dhihi. Walam yurid qablahu ma yata'allaqu bi ahkamit taharati. Nah, mungkin ada yang bertanya, biasanya kitab-kitab fikih itu sebelum masuk babus shalah itu diawali dengan at-taharah, biasanya seperti itu. Kalau kita baca kitab Bulughul Maram misalnya, Bulughul Maram sebelum masuk kitabus shalah diawali dengan apa? Kitabu at-taharah. Dan kitabut taharah diawali dengan babul miyah, bab tentang apa? Air. Karena air itulah asal, sebagai asal untuk seorang bersuci. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kenapa di dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah tidak mengawali dengan pembahasan tentang taharah, langsung pada pembahasan adab, ya, Adabul Masyi ila Shalah.
kemudian pembahasan tentang kaifiyatus shalah dan seterusnya. Tidak diawali dengan ahkamut taharah, sebabnya iktifaan bi risalati syurutis shalah wa arkaniha wa wajibatiha. Karena sudah dicukupkan dengan risalah yang juga ditulis oleh beliau. Beliau punya risalah ya Kutayyibah, risalah shaghirah ya dengan judul Syurutus Shalah. Syarat-syarat salat wa arkanuha dan rukun-rukunnya wa wajibatuha dan wajibatnya salat. Ada buku itu. Nah, jadi dibahas di situ tentang al-wudu, wa tayammum, wal ghusl ya. Tentang rukun-rukun yakni syurutus shalah, syarat-syarat salat, ya, rukun-rukunnya. Ya, syarat salat seperti at-taharah, ya, dukhulul waqt dan seterusnya disebutkan oleh beliau. Juga ada syurutul wudu dibahas di situ. Ada syurutul wudu, wajibatul wudu, arkanul wudu. Itu disebutkan di dalam risalah beliau Syurutus Shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Jadi terjawab pertanyaan. Ya, kenapa kitab Adabul Masyi tidak diawali dengan apa tadi? Kitabu At-Taharah. Karena dicukupkan dengan risalah itu, Syurutus Shalah wa arkanuha wa wajibatuha. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani', berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz ibn Mani' rahimahullah, fi awali ta'liqihi, di awal ta'liq komentar beliau, penjelasan beliau atas kitab Adabul Masyi ila Shalah. Berkata Syekh Ibnu Mani', lam yadhkur al-musannifu rahimahullah kitaba ahkamil wudu wa syurutis shalah qabla babi adabil masyi ila shalah. Musannif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tidak menyebutkan pembahasan tentang hukum-hukum wudu. Tidak pula beliau menjelaskan tentang syarat-syarat salat sebelum masuk bab adabul masyi ila shalah, adab berjalan ke masjid. Kenapa? Iktifaan, karena mencukupkan birisalati syurutis shalah, mencukupkan dengan risalah ini. Risalah apa? Syurutus shalah. Yang itu juga tulisan beliau rahimahullah. Dan kitab ini Syurutus Shalah al-mutadamminah lidzalika kullihi. Jadi buku Syurutus Shalah ini berisi itu semuanya. Terkait dengan wudu, dengan Syurutus Shalah dan seterusnya. Naam. Sehingga di Mamlakah Arabiyah Saudiyah ya, di ma'ahid ilmi, naam, biasanya kalau belajar fikih itu diawali dengan membaca kitab Syurutus Shalah. Itu dulu dibaca, kemudian setelah itu membaca kitab Adabu al-Masyi ila as-shalah. Naam. Wa qad jaratil adatu bi qiraatiha qabla hadzal kitab. Fa ka'annaha juz'un minhu. Dan sudah menjadi adat kebiasaan. Ya, di Mamlakah Arabiyah sudah menjadi kebiasaan. Ya, kalau ada durus masyayikh misalnya di Masjid Nabawi atau yang lain, kalau babnya adalah pembahasan fikih biasanya diawali dengan ini. Syurutus shalah, dibaca Syurutus shalah. Setelah selesai Syurutus shalah, membaca kitab Adabul Masyi ila shalah. Demikian pula di ma'ahid, di ma'ahad demikian. Faka'annaha juz'un minhu, sehingga kitab Syurutus shalah itu ya bisa dinilai sebagai salah satu bagian dari kitab Adabul Masyi ya, karena seringnya dibaca bersamaan sebelum kitab Adabul Masyi. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kita mendapatkan faedah penting di sini ya, bahwasanya beliau rahimahullah adalah seorang alim, seorang ulama yang sangat memperhatikan ya ahkamul ibadah. Ahkamul ibadah. Kita sudah melihat bagaimana ihtimam beliau di dalam bab tafsir. Dalam bab tafsir, beliau juga memiliki ihtimam dalam bab al-hadis. Sebelumnya dalam babul aqidah. Nah, beliau ini seorang alim, seorang ulama yang betul-betul memiliki ihtimam terhadap ad-din dalam semua bidang. Nah, terkadang ada tuduhan dan celaan kepada seorang alim dengan celaan dia hanya sibuk dengan hadis. Huwa muhaddis lakin laisa bifaqih.
Betul dia orang ahlul hadis, tapi dia tidak faqih. Demikian tuduhan. Ya. Mungkin tuduhan-tuduhan ini akan ditujukan kepada banyak ahlul hadis, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad atau mungkin Syekh Al-Albani atau yang lain. Ya. Fulan dia hanya seorang muhaddis, ahlul hadis. Bisanya adalah haddasana, haddasani, ya, dan seterusnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis namun tidak faqih. Dan ini sungguh sebuah tuduhan yang zalim. Al-Imamul Bukhari rahimahullah, beliau bukan sekedar orang yang menukilkan hadis saja, namun beliau seorang yang faqih terhadap agama ini. Itu bisa tampak dalam judul bab-bab yang ada dalam Sahihul Bukhari. Bab-bab yang ada dalam kitab Sahihul Bukhari menunjukkan fiqhul Bukhari. Demikian juga kalau kita lihat kitab-kitabnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ada kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, kemudian Silsilah Al-Hadis Al-Dhaifah. Beliau ketika berbicara tentang hadis bukan sekedar membicarakan tentang jalannya hadis, sanadnya hadis, rawi-rawi hadis, tidak. Namun beliau sangat sering, di samping beliau menyebutkan hadis, kemudian hukumnya, beliau menyebutkan fikih dari hadis itu. Ya. Fawaid yang luar biasa bisa kita dapatkan dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, juga Silsilah Al-Hadis Al-Dhaifah. Nah, banyak sekali faedah. Demikian pula Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Orang menuduh beliau dengan tuduhan-tuduhan yang zalim. Beliau hanya ngerti ini atau itu. Padahal kalau kita lihat karya-karya beliau ini menunjukkan beliau adalah seorang alim, seorang muhaddis, seorang mufassir, seorang yang faqih. Naam. Beliau memiliki ihtimam, perhatian besar terhadap semua cabang ilmu, termasuk ilmu fikih yang ada di hadapan kita yang sedang kita pelajari ini, ikhwan. Beliau memiliki kitab yang sangat bermanfaat, yang kitab ini dibaca di halaqah-halaqah, dijadikan muqarrarat, dijadikan kurikulum di ma'ahid ilmi, seperti kitab Syurutus Shalah, kemudian dilanjutkan dengan kitab Adabul Masyi ila Shalah. Sehingga dalam dua kitab ini sudah mempelajari bab tentang toharah, juga bab tentang as-shalah, waz-zakah, was-siyam. Ya. Wabillahi taufiq. Kemudian di sini ada faedah disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah. Bismillah. Wa bil muqaranati baina kitabi adabil masyi ila shalah wa kitabil iqna' lil hajjawi fi iddati mawadhi'a tabayyana at-tatabuqu bainahuma fil jumlah. Kalau kita bandingkan, kita sandingkan, kita jejerkan kitab Adabul Masyi ila Shalah dengan kitab Al-Iqna'. Ini kitab Al-Iqna', ini termasuk kitab pokok dalam mazhab Hambali, ya. Kitab Al-Iqna' lil Hajjawi, ya. Kitab besar ini. Kalau dijejerkan antara kitab Adabul Masyi dengan kitab Al-Iqna', ya, di beberapa bagian tabayyana, sangat tampak adanya at-tatabuq, adanya tatabuq, kesesuaian, kemiripan bainahuma fil jumlah, secara global ada kemiripan. Nah, taib. Ini juga memberikan faedah bahwasanya para ulama mereka yastafid min ulumi al-ulama qablahum. Para ulama selalu mengambil manfaat dan faedah dari ilmunya ulama sebelumnya. Nah, dan ini menjadi nasihat bagi kita para penuntut ilmu untuk mengambil manfaat dari para ulama, kitab-kitabnya mereka. Ya. Karena sungguh di dalam kitab-kitab mereka ada manfaat. Ya. Dan fihi barakah, ada keberkahan biidznillah azza wajalla. Disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin setelah beliau menyebutkan dua buku ini, buku Syurutus Shalah dan Adabul Masyi, beliau menjelaskan tentang
sekilas isi dari buku Adabul Masyi. Ya. Kata beliau, wa min manhajihi fi ta'lifi hadzal kitab ma yali. Di antara metode Syekh Muhammad di dalam penulisan buku ini, yaitu buku Adabul Masyi ila Shalah, ya. Ada 5 perkara disebutkan di sini. Yang pertama, ya, annahu yadhkurul masail al-fiqhiyah fihi. Beliau di dalam kitab Adabul Masyi menyebutkan masalah-masalah fikih dengan ibarat yang jelas, sehingga kita sebagai thalibu ilmin, sebagai penuntut ilmu, ketika membaca, ya, langsung mendapatkan masalah-masalah fikih. Ini hukumnya ini dan seterusnya, masalah-masalah fikih dengan ibarat penyampaian yang wadhihah, yang jelas. Disebutkan contoh oleh beliau, mislu qaulihi fi awwali babil janaiz. Sekarang kita baca contoh, ya. Contoh apa yang disebutkan dalam kitab Adabul Masyi. Ketika sampai pada babul janaiz, bab tentang jenazah. Yajuzut tadawi ittifaqan. Ini masalah. Yajuzu, dibolehkan, artinya mubah. At-tadawi, berobat, ittifaqan, dengan ittifaq para ulama. Jadi berobat ketika kita sakit hukumnya apa? Jaiz, boleh. Ada wal asl, yajuzu at-tadawi ittifaqan. Kan jelas di sini kalimatnya. Ya. Hukum berobat ketika sakit pada asalnya apa? Jaiz, yajuzu. Kemudian ini bukan perkara yang diperselisihkan, ittifaqan. Yajuzu at-tadawi ittifaqan. Ini masalah. Kemudian disebutkan oleh beliau, wala yunafit tawakkuli. Dan yang seperti itu tidak menafikan tawakkul. Yani orang yang berobat bukan dikatakan, oh berarti tidak tawakal, enggak. Ya, itu bagian dari sesuatu yang diperbolehkan dan tidak menafikan tawakkul. Bahkan itu bagian dari tawakkul, ikhtiar. Naam. Wala yunafi at-tawakkul. Ini masalah yang kedua. Masalah yang lain, wa yukrahul kayyu, dan dibenci berobat dengan kai. Nah, ini masalah berikutnya. Ada beberapa jenis pengobatan yang, ya, boleh namun, ya, makruh. Wa yukrahul kayyu. Wa tustahabbul himyatu, dan disukai al-himyah. Ini diantara metode pengobatan adalah al-himyah. Ya, himyah itu apa namanya? Menghalangi orang yang sakit dari sesuatu sebagai bentuk perlindungan agar penyakitnya tidak tambah apa namanya? Tambah parah. Seperti misalnya tidak boleh terkena air. Terkadang ada orang yang, ya, luka, ya, bakar atau yang semisalnya. Nah, kalau terkena air tambah parah itu sakitnya. Maka dihalangi untuk tidak memakai apa? Air. Dihalangi untuk tidak memakai apa? Air. Dan ini diantara rukhsah, uzur yang menjadikan seorang tidak berwudu dengan menggunakan air. Berpindah kepada apa? Tayammum. Nah, berpindah kepada tayammum. Ini juga bagian dari apa namanya? Metode pengobatan. Wa tustahabul himyah wa yuhramu bimuharramin aklan wa syurban, dan diharamkan berobat dengan sesuatu yang haram, baik itu berupa makanan atau minuman. Nah, kalau itu haram, ya jangan untuk berobat. Baik. Misalnya ini kamu sakit, obatnya katanya ini harus makan daging anjing ini namanya, biar panas tubuhnya. Kamu kan sedang kedinginan nih, sakit dingin ini obatnya adalah apa? Panas ini, makan daging anjing. Ya tidak boleh. Ya, tidak boleh berobat dengan sesuatu yang apa? Haram. Aklan wa syurban. Baik itu sifatnya dimakan atau diminum. Ya, tidak boleh. Ini juga masalah. Ya.
wa sauti mulhat wa sautin mulhatin, dan juga dilarang untuk berobat dengan suara yang melalaikan. Allah alam, ini mungkin maksudnya seperti musik barangkali yang semisalnya. Ya. Ada orang sedih apa biar gembira ini disetelkan ini namanya. Ya. Nah, ada pengobatan-pengobatan seperti itu. Orang lagi sakit malah disuguhi yang seperti ini. Ya. Katanya untuk hiburan. Ya. Ya bukan sehat, malah jadi sakit. Tapi itu sebagian cara yang digunakan oleh sebagian orang. Ya. Sakit dihibur dengan seperti itu. Nah, taib di sini juga menjadi sedikit peringatan di sini, ikhwan. Seorang berada di rumah sakit, sudah bayarnya mahal, ya, di ruang yang paling mahal. Ya. Orang lagi sakit malah disuguhi dengan tontonan-tontonan itu, ada televisi ya, yang disaksikan ya, yang seperti itu. Orang sakit ini, mungkin menjelang mati barangkali. Di akhir hayatnya malah disuguhi dengan yang seperti itu. Sesuatu yang tidak diperbolehkan tuh dilihat, sesuatu yang tidak diperbolehkan tuh didengar. Nah, sebagian orang menganggap ini sebagai bentuk pengobatan. Dan ini sesuatu yang haram, ya, tidak diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la tadawau biharamin, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. La tadawau biharamin, janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Wa tuhramut tamimah, ini masalah yang lain ya kawan. Antum lihat masalahnya disebutkan sedikit tapi wadih jelas. Wa tuhramut tamimah, dan diharamkan berobat dengan tamimah. Tamimah ini jimat yang digantungkan. Ya. Nah, anak sakit dikasih kalung, ada rajah-rajahnya misalnya. Ya. Atau yang semisalnya, atau ditempelkan, digantungkan di temboknya. Ya. Digantungkan di tempat tidurnya. Atau yang semacam dengan itu. Ya. Wahia awdatun au kharajah tu'allaq, yakni mantra-mantra atau yang semisalnya yang tu'allaq, yang digantungkan. Nah, kemudian di antara masalah yang lain yang beliau sebutkan, wa yusannul iktsaru min dzikril mauti, dan disunnahkan untuk memperbanyak ingat mati, wal isti'dad lahu, dan mempersiapkan untuk menghadapi kematian, wa iyadatul marid, dan disunnahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Ini juga masail yang disebutkan oleh beliau dengan ibarah yang wadihah. Wala ba'sa an yukhbira al-maridhu bima yajidu min ghairi syaqwa ba'da an yahmadallah, dan tidak mengapa, boleh saja, jaiz, seorang yang sakit mengabarkan apa yang dia rasakan. Ya. Naam, tanpa mengeluh. Taib, ba'da an yahmadallah, sesudah dia memuji Allah. Orang sakit kemudian mengabarkan apa yang dia rasakan, tidak masalah. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Saya sakit sekali di sini, di perut ini, dada saya sesak, ya. Atau mungkin yang lainnya dari dari yang dia rasakan. Ya. Sebagaimana Aisyah dulu pernah, ya, Rasul datang, kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, wa ra'sah, ya Rasulullah, pening kepala saya, sakit kepala saya. Kemudian Nabi juga mengatakan, saya juga demikian ya Aisyah, wa ra'sah, saya juga sakit kepala, pening. Artinya, na'am, boleh seorang mengabarkan apa yang dia rasakan. Yang penting bukan mengeluh dengan makna tidak ridha terhadap takdir dan yang semisalnya. Wa yajibus sabru, dan wajib hukumnya untuk sabar. Wasyakwa ilallah la tunafih, dan ketika seorang mengadukan perihalnya kepada Allah, la tunafih, tidak menafikan kesabaran. Nah, sebagaimana Ayub, nah, mengeluh atau mengadukan
permasalahannya kepada Allah. Inni ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadu penderitaan dan kesedihanku kepada Allah. Setelah beliau mendapatkan ujian yang demikian banyak, berpisah dengan Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai mata beliau tidak bisa melihat. Nah, kemudian juga ditambah hilangnya putra beliau yang lain. Kemudian kelaparan atau kekurangan yang dirasakan. Masaib yang demikian banyak yang diderita oleh beliau sebagai seorang nabi. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengeluh, mengadu kepada Allah. Dan itu tidak menafikan as-sabr. Seorang mengeluh kepada Allah. Mengeluh kepada Allah. Nah, ya Allah telah menimpa saya penyakit ini, penyakit itu, musibah ini. Ya Allah, saya serahkan urusanku semua kepadamu ya Allah. Ini tidak menafikan as-sabr. Nah, tidak menafikan mana? As-sabr. Bal hiya matlubatun. Bahkan yang seperti ini matlubah. Sesuatu yang disukai. Seorang menyerahkan urusannya kepada Allah menunjukkan butuhnya dia kepada Allah. Dan menunjukkan bahwasanya hanya Allah saja yang bisa membantu dia. Ya. Menyerahkan urusan kepada Allah. Wa yuhassinu dhanna billahi wujuban. Dan wajib seorang itu memperbaiki persangkaannya kepada Allah. Wajib berhusnudzan. Kemudian di antara masalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Kitabul Janaiz, wala yatamannal mauta li dzurrin nazala bih. Dan tidak boleh seorang berandai-andai untuk mati karena musibah yang dia rasakan. Tidak boleh seorang lebih memilih mati. Ya Allah, matikan saya saja. Nah, daripada seperti ini ya Allah. Nah, sakit saya sudah terlalu ya Allah, matikan saya saja. Tamannil maut karena dzurrin nazala bih, karena sakit yang dia rasakan dalam bentuk yang seperti itu tidak diperbolehkan. Bagi orang yang menjenguk, kata beliau, wa yad'u al-aidu lil maridhi bisyifa. Dan bagi orang yang menjenguk, hendaknya dia mendoakan orang yang sakit, ya, didoakan kesembuhan. Didoakan apa? Kesembuhan. Ya. Ini salah satu contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ya, di dalam kitab Adabul Masyi ila Shalah, di mana beliau menyebutkan masail al-fiqhiyah, masalah-masalah fikih dengan ibarat wadihah, dengan ibarat yang wadihah, yang demikian jelas, tidak berpanjang lebar, ya, pendek-pendek kalimatnya, namun wadih, jelas. Nah, ya juzut tadawi ittifaqan wa la yunafi tawakkul wa yukrahul kayyu wa tustahabbul himyatu wa yuhramu bimuharramin aklan wa syurban wa sautin mulhat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tadawu biharam wa tuhramut tamimah wa hiya 'audatun aw kharazah tu'allaq wa yusannu al-iktsar min dzikril maut wal istidad lahu wa iyadatul marid wa la ba'sa an yukhbiral marid bima yajidu min ghairi syaqwa ba'da an yahmadallah wa yajibu as-sabru wasyaqwa ila Allah la tunafih bal hiya matlubatun wa yuhassinu dhanna billahi wujuban wa la yatamanna al-maut li dhurrin nazala bih wa yad'u al-a'idu lil marid bisyifa. Ini yang beliau sebutkan di antara masail di dalam Babul Janaiz. Dan Allahu a'lam, ya, Syekh Abdul Muhsin memilih untuk menyebutkan masail tentang janaiz mungkin karena sudah dekatnya kitab ini selesai. Ya. Dan segala sesuatu ada ajal, ya. Ada lahir, ada mati. Nah, maka sangat tepat seandainya beliau memilih untuk memberikan contoh dalam pembahasan manhaj ta'lif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dengan bab tentang Kitabul Janaiz. Nah, adapun selengkapnya tentang Kitabul Adabul Masyi, ya mestinya perlu untuk kita baca, kita kaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rizq berupa al-fiqh fid din. Ada beberapa manhaj yang lain terkait dengan penulisan kitab fikih. Masih tersisa 4 poin, insyaallah kita lanjutkan pada
kesempatan yang akan datang biidznillah azza wajalla. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.